Ya, mari kita lihat firman yang boleh kita pelajari pagi ini, Roma pasal 1. Kita akan membacanya mulai dari ayat 1 sampai yang ke-7. Ya, tema hari ini yang boleh kita merenungkan adalah Injil, ya. Injil. Mari kita baca, Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu ayat yang genap, kita bergantian sampai ayat ke-7. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi mirip Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Injil itu? Ya, tema kita tadi apa? Injil. Ya, kalau kita lihat di sini dalam bagian surat Roma ini, bahwa ayat 3, Injil itu, ya, ayat 2 saya baca dulu. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ya, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Injil itu apa? Kalau begitu, Yesus. Karena di sana tadi ayat 3 tentang anaknya yang diperanakkan, ya, menurut daging, bahwa Yesus itu menurut daging itu diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan, ya, lewat kebangkitannya. Jadi Injil itu adalah apa? Injil Yesus. Kita lihat ayat 16. Injil itu apa? Saya akan baca ayat 16 pasal 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu kekuatan Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Gegeh ibadah Injil. Lewat Injil, lewat Yesus, di situ kuasa Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama kan yang tadi orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi inilah yang harus kita beritakan. Jadi kalau kita katakan kita mau beritakan Injil, kita mau menginjil, yang kita beritakan adalah Yesus, bukan diri kita, bukan Injil yang lain. Karena di dalam Korintus dikatakan ada Injil yang lain. Paulus pernah katakan itu ada Injil yang lain yang diberitakan. Berarti yang di luar Yesus itu bukan Injil. Saya pernah
ke toko Gramedia, saya baca di situ ada buku tentang Yesus. Lalu saya lihat Yesus itu pacarnya adalah Maria Magdalena. Saya baca ini bukan Injil. Ya, jadi banyak buku-buku yang menceritakan kehidupan Yesus yang berbeda. Kalau menurut kitab suci, inilah yang benar, bahwa secara daging Yesus itu diperanakan, apa tadi katanya, dari keturunan Daud. Lalu yang dibangkitkan oleh Roh Kekudusan, di mana Yesus telah mati, dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Injil itu diberitakan, Yesus kita beritakan, dari situlah ada gegeh ibadah. Karena ayat 16 tadi adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Makanya kita yang dipilih Allah, kita harus memberitakan Injil. Jangan kita simpan sendiri, kita tenang-tenang saja begitu. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Mari kita lihat bagian B di kertas kita. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Di sana dikatakan, di dalam Matius 28 ayat 19, ini sudah dikatakan Yesus. Saya akan baca, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mengapa orang Kristen yang sudah percaya, yang sudah dipilih oleh Tuhan, harus memberitakan Injil? Karena ini adalah amanat agung Tuhan sendiri. Ketika dia mau naik ke surga, dia katakan kepada murid-murid yang dia pilih waktu itu, dia katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadikan dulu, baru baptis. Jangan baptis dulu, baru dijadikan. Ya, saya dulu kelas 4 SD, saya ingat, saya sudah dibaptis, belum jadi. Aturannya sudah jadi dulu baru. Karena dibilang firman Tuhan apa? Jadikan dulu, jadikanlah semua bangsa murid. Setelah udah jadi baru baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Setelah kita dipilih Tuhan, adakah hati kita mau memberitakan ini? Memberitakan Yesus? Karena itulah yang diingini Tuhan bagi orang-orang yang dipilihnya. Ketika saya, Bapak Ibu dipilih, tentu ada gunanya, ada mau Tuhan. Kalau kacamata ini ada, ketika saya pilih, tentu kan mau saya ini berguna. Untuk apa? Ya untuk saya, untuk membaca, kan begitu. Jadi Tuhan Yesus juga ketika dia memilih kita, ketika dia memanggil kita, dia mau memakai kita untuk memberitakan namanya. Bahwa keselamatan di luar Yesus, di luar Tuhan Yesus tidak ada. Hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Jadi yang kedua, mengapa kita harus memberitakan Injil? Mari kita lihat 2 Timotius 4. Ya. Yang pertama tadi, karena itu adalah nubuatan amanat agung daripada Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, mari kita lihat. Saya akan baca, Bapak Ibu boleh lihat dulu. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dikatakan, dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu,
demi pernyataannya, demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mengapa kita harus memberitakan Injil, Bapak Ibu? Yang kedua ini adalah karena suatu saat akan ada penghakiman. Kalau orang-orang yang di tetangga kita, di sekeliling kita, di tempat kita kerja, kita tidak beritakan Injil, suatu saat mereka akan dihakimi. Bahkan kita juga akan dihakimi. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita akan pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Karena itu biasanya penyesalan itu datangnya terlambat. Saya ada 2 kali pernah saudara saya meninggal tiba-tiba, maka waktu itu saya begitu menyesal karena belum pernah saya memberitakan Injil kepadanya, memberitakan Yesus. Karena suatu saat 2 Timotius tadi katakan apa? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi. Jadi karena ada penghakiman, bahwa suatu saat Yesus akan datang lagi. Karena itu tanggung jawab kita bahwa kitalah yang memang harus memberitakan Injil. Dunia ini sebenarnya ada di tangan kita orang Kristen. Kalau orang Kristen sudah menjadi tawar, gak ada lagi gunanya. Selain apa? Ya diinjak orang, dihina. Makanya gereja, ketika gereja kita masih bermisi, ini gereja ini masih akan hidup. Tapi kalau gereja ini datang ibadah, pulang, ya, lalu kita masih memberitakan Injil keluar, maka gereja ini akan hidup. Tapi kalau gereja ini sudah tidak lagi mau memberitakan Injil, makanya nanti kita akhirnya saling melihat kekurangan, melihat apa? Iya, berubah. Gara-gara PKR kita berubah. Saya ingat di gereja tua dulu saya siap Natal berubah. Kenapa? Karena sebagian nggak dapat jeda. Itu gara-gara ini. Makanya, tapi kalau kita belum ada ya, kalau kita pulang Natal biasanya saya tengok kenyang. Kalau saya ingat kalau kambing saya pulang itu sore hari, pulang dia kenyang gitu, kuning begitu, senang kali saya. Tapi kalau pulang kita siap ibadah, ya biasanya hamba Tuhan itu nggak akan sukacita seperti gembala itu. Tuhan Yesus pun nggak senang. Ya. Makanya saya bersyukur ya kalau ada hamba Tuhan kita juga hari ini sudah memberitakan Injil di luar negara kita.
Itu anugerah yang Allah percayakan kepada kita. Tapi Bapak Ibu jangan hanya berdiam diri. Aku kan gak cukup duit. Tetangga itu kan ada, anak itu kan ada, untuk kita beritakan Injil. Bagaimana kita beritakan Injil? Ya, ini saya buat contoh sederhana. Saya selalu beritakan Injil. Ini saya bawa warna. Saya bilang gini, warna apa ini Pak? Biru. Dia bilang, bagi yang pusut tanda, yang bilang, bagi warna indah untuk pusut tanda. Jadi supaya hitam ini jadi putih, tak ada tulisannya. Ini apa saya bilang? Merah. Inilah darah Yesus yang sudah mati di kayu salib, supaya yang hitam ini tadi bisa menjadi putih kalau kamu menerima Yesus. Darah Yesus sudah dicurahkan di atas kayu salib. Ya ini bisa saya bikin handbook kecil seperti ini Bapak Ibu. Kadang di bus ada ayat Alkitab. Hanya seperti ini saya ingin. Ya, jadi simbirnya begitu busuk tak saya bilang. Jadi supaya putih, bisa juga kamu balikkan nanti mana duluan, nggak masalah. Supaya putih, darah Yesus merah. Ini apa? Ya, surga. Jadi orang yang sudah menerima Yesus akan masuk surga. Untuk anak sekolah itu juga bisa kita menginjil anak-anak yang sederhana. Ya, tapi itu tadi, untuk menginjil memang gak gampang. Kadang-kadang Bapak Ibu kita sulit membuka mulut. Kenapa? Takut. Ya, apalagi gak ada kita punya pengalaman. Kenapa kamu sulit memberitakan Injil? Kalau mana nih? Mungkin belum dalam kasih Tuhan lagi. Iya, belum dalam. Memang kalau memang kita melihat bahwa kalau orang ini nggak kita beritakan Injil, nanti dia akan ke neraka. Kita bayangkan dia itu yang makanya sudah dalam. Sampai maunya hati kita seperti situ. Makanya saya dulu ketika saya bertobat, yang saya injili pertama bapak saya memang, baru mama saya. 5 tahun dulu saya doakan bapak, mama, akhirnya mereka bertobat, percaya kepada Tuhan. Kita memang harus memberitakan Injil. Karena apa? Karena di dalam 2 Timotius tadi dikatakan ayat 3, mari kita lihat. Karena akan datang waktunya, apa katanya? Orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Jadi ada waktunya memang ketika orang kita mau nanti beritakan Injil itu nggak lagi mau dia dengar. Makanya kita ketika ada kesempatan, ketika masih ada waktu, kandung dulu. Kalau belum berani, saya pengalaman juga Tuhan pimpin begitu ya. Bukan karena kehendak saya gitu. Memang Tuhan taruh, saya doakan dulu, Tuhan ini harus berdengar Injil. Orang ini doakan dulu. Setelah didoakan, baru ya siapkan alat peraga, boleh kayak mana caranya supaya bisa kita cerita Yesus sama orang itu. Begitu. Kamu sudah pernah cerita Yesus di sini? Sudah lah ya. Ya setidaknya sama keluarga kita. Bahkan Injil, di situnya gegapnya, di situnya kekuatan orang itu melawan dosa. Tapi ketika kita berdiam diri, asik dengan diri sendiri, asik dengan kesibukan kita, maka
kita akan jatuh bangun. Seperti lagu jatuh bangun, aku jatuh bangun dengan. Ya, pernah kamu dengar itu? Iya, jatuh bangun. Kenapa? Ada hamba Tuhan bilang, ketika aku memberitakan Injil, kata hamba Tuhan itu, nggak sempat lagi aku menjadi dosa tadi. Oh, luar biasa tadi. Nggak sempat lagi aku memberikan dosa. Kenapa? Dia terus beritakan Injil. Ada waktu KKR, dia KKR gitu. Ya, jadi tidak ada lagi waktunya untuk terpikir untuk dosa itu. Itu rahasia memang. Kenapa Paulus juga bisa menang dari dosa? Bagaimana hidupnya yang begitu lebih menderita daripada kita? Ya, dia sampai ditindas. Ya, dia pernah terapung-apung di atas laut, di lautan. Ya, dia pernah dipatuk ular. Tapi dalam semua ini, kalau kita baca bagaimana Paulus bisa menang, segala perkara dapat kutanggung, katanya, di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Yesus. Karena memang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di luar Yesus, saya, Bapak Ibu, kita semua tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu gegeta, ngelawan dosa tidak ada kalau tidak Yesus yang menjadi roda kehidupan kita. Makanya perlu Injil diberitakan, karena suatu saat nanti mereka akan memalingkan telinganya, katanya, dari kebenaran. Makanya anak-anak kita perlu diberitakan Injil. Ketika dia masih kecil harus kita beritakan Injil. Karena nanti ada waktunya ketika kita beritakan, nggak mau lagi. Saya sering berlutut, Tuhan berilah saya hikmat untuk mengajari Johnson, saya bilang. Karena saya lihat Johnson tambah besar, wah bukan tambah, padahal firman sudah banyak dia dengar. Karena berilah aku kasih karuniamu Tuhan demi kasih karunia, karena memang anugerah dari Tuhan itu baru bisa kita mengajari anak kita. Kekuatan kita, kehebatan kita, kepintaran kita tidak ada. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh pengetahuan yang daripada Tuhan. Bagaimana kita memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga lagi dia lebih. Jadi punya anak sebenarnya bukan enak, tapi punya anak itu harus kita bawa dia kepada Tuhan. Kalau nggak nanti tambah besar dilawannya kita. Makanya Ibu Pendeta pernah bilang, John itu baik kali kalau di depan dia, kata Ibu, pernah sama-sama. Tapi kalau nggak ada saya, merdeka, katanya. Wah, ini bahaya ini. Berarti ini dia hanya takut sama saya. Kalau saya nggak ada, merdeka. Nanti datang dia, Bapak mau pergi kan? Iya. Saya nggak tahu yang ini bebas untuk pergi. Iya. Ini yang berbahaya. Tadi malam pun saya udah tidur jam 8. Orang ini kan udah 3 anak saya sehari di rumah. Oh, belum tidur nak? Belum. Mama mana? Oh, mama sana tempat Bu. Oh, Bu, iya dong Pak. Kami di luar yang nunggu mama. Yang Bapak tidur ya. Udah saya tidur itu kan nunggu sambil nonton. Apa yang mau kalian tonton? Big Movie. Wow, ini bahaya itu. Iya, Big Movie itu sekarang film-film hari ini Bapak Ibu saya tengok. Tidak ada film yang tidak ada pornonya hari ini. Ngeri. Pasti ada selip pornografi. Makanya filmnya pun film kekerasan, Big Movie, tapi makanya yang inilah kita butuh hikmat, butuh Tuhan, butuh Yesus. Bagaimana kita akan menggembleng anak-anak kita supaya mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Iya. Jadi mengapa kita harus memberitakan Injil? Pertama tadi apa? Amanat agung Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Iya, akan ada penghakiman nanti.
gedung baru akan ada saatnya. Iya, orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Kita kasih tahu, nggak lagi mau dia. Mereka akan mengumpulkan buru-buru, memuaskan telinganya, karena itu udah bahaya. Kalau sempat anak-anak kita seperti itu, inilah yang berbahaya. Kita sebagai orang tua yang sudah Tuhan berikan anak, itu memang harus kita tanggung jawabi. Kita harus bawa dia kepada Tuhan. Mau memberitakan Injil Bapak Ibu? Mau, ya. Yang C, mari kita lihat siapakah yang memberitakan Injil. Ini singkat-singkat aja. Mari kita lihat Roma 1 ayat 1 tadi. Kita baca sama-sama. Kita lihat kembali. Siapakah yang memberitakan Injil? Mari kita lihat, kita baca 1-2 ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi orang yang memberitakan Injil adalah orang yang dipanggil, orang yang sudah dikuduskan. Ya, kita ini sudah dipanggil, kita sudah dikuduskan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saya, Bapak Ibu, kita harus memberitakan Injil, menjadi saksi. Hari Selasa yang lalu, Bapak Ibu, ya, ada anak murid saya udah seminggu nggak sekolah. Lalu saya bilang sama teman-temannya, nak, kita kunjungilah kawan kamu ini karena sudah seminggu nggak sekolah. Ya, waktu saya kunjungan, Bapak Ibu, saya bawa 2 anak saya itu, mereka lalu sampai di rumah saya terkejut sekali. Saya lihat ibu itu sudah tinggal kulit pembantu, anak kurus. Lalu anak murid saya tadi sudah tambah kurus. Lalu ada lagi cucunya itu mamanya pun nggak ada, udah cerai, bertemu. Lalu itulah hati saya terus tiba. Ya, saya bilang sama ibu ini, berani gitu, itu karena Tuhan tadi. Saya bilang, Bu, maukah saya doakan saja. Itu kan satu memberitakan Injil juga. Tapi saya Kristen, Bu. Saya Kristen. Saya berdoa hanya kepada Yesus. Datang ibu ini bilang, mau Pak. Ya, singkat cerita, ya kami berdoa. Ya, mari kita berdoa ibu sekalian. Yesus itu, dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Jadi apa yang saya tahu yang sudah dulu dibagikan Tuhan sama saya, itulah yang saya sampaikan. Dan berbeban berat. Saya tahu ibu berbeban berat. Datanglah sama Yesus karena suaminya juga tak kuat. Dia tak peduli dia sama istrinya. Dia udah sakit-sakit, mungkin dalam kita nggak tahu, saya pun nggak tahu ya. Tapi apakah suaminya ini mau merindukan kematian ibu ini? Saya pikir aku sakit teruskan. Ya, akhirnya saya berdoa. Harapan saya memang dia bisa kenal Yesus. Saya menunggu kunjungan kedua. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, di hati ini masih ada mau untuk mengunjunginya. Itulah dari Tuhan. Itulah kasih yang Allah tahu. Dan ini harus kita miliki. Kalau belum kita miliki, minta sama Tuhan yang merupakan sumber kasih. Tuhan, berikanlah aku kasih supaya aku bisa mengasihi, memberitakan Injil. Ya, tanpa sadar waktu itu saya nggak ada punya uang lagi, tinggal nggak sampai 50.000 saya berikan sama ibu itu. Hanya tinggal 2.000 rupiah waktu itu saya pulang karena kasihan. Nah, tapi sebenarnya belum puas hati ini kalau dia belum menerima Yesus.
Tapi kalau tadi dia sudah menerima Yesus, saya yakin pasti saya lompat girang. Karena kita berikan pun uang, itu kan hanya untuk jasmaninya. Jiwanya nanti kemana? Jiwanya akan ke neraka. Tapi setidaknya sudah dilihatnya Yesus itu bahwa ada sama kita. Begitu. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus beritakan Injil. Ya, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat hafalan renungan di bawah. Ini perkataan Paulus kepada kita juga hari ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Jadi ketika kita memberitakan Injil Bapak Ibu, bukan kita untuk memegahkan diri kita, tapi bagaimana kita memuliakan Yesus, memberitakan namanya, supaya orang lain boleh percaya dan datang kepada Yesus. Sebab itu adalah keharusan bagiku, kata Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, ketika kita tak memberitakan Injil, ya perkataan Paulus ini benar. Celaka. Makanya kalau kita tidak memberitakan Injil Bapak Ibu, maka nanti dosa itu akan menguasai kita. Kalau Paulus berdiam diri, tidak ada kita lihat di dalam Alkitab orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus, yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak memberitakan Injil. Paulus sejak dia bertobat, ketika dia berjalan ke Damsyik, ketika dia jatuh dari kuda itu, Yesus menyatakan dirinya kepada Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Siapakah engkau Tuhan? Katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dia mendengar Tuhan berbicara, lalu dia buta 3 hari, tak dapat melihat. Lalu Ananias datang karena Tuhan mengatakan kepadanya untuk mendoakan Saulus. Lalu sejak itu sampai akhir hidupnya, makanya tadi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, kita juga Bapak Ibu bertanding sama seperti Paulus. Mungkin ya kita tak sehebat Paulus, tapi apa yang bisa, yang boleh kita kerjakan. Ya. Karena ayat ini bukan hanya untuk Paulus, tetapi untuk kita. Apa katanya tadi? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Injil harus kita beritakan. Ya, kalau kita belum bisa memberitakan Injil, doakan. Baru setelah itu kita beritakan Injil. Ya. Ini kadang ini saya besarkan Bapak Ibu. Sebenarnya ini kecil pisang. Ini dipotong 2, separuh saja, nanti jadi buklet kecil, kantongkan. Ini warna apa? Merah. Inilah darah Yesus. Begitu. Sederhana. Ya, dulu sebelum bertobat, saya pun nggak berani beritakan Injil. Jadi caranya bagaimana? Ya Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan menaruhnya. Lalu ketika saya berdoa, yang awalnya tulis ayat Alkitab, Yohanes 14 ayat 6. Lalu ya ketika saya duduk di angkot, saya taruh gitu di bawah tempat duduk saya. Turun saya, ya udah tinggal kertas itu. Ada kemarin ibu bilang, bang kertasnya ini tinggal. Oh udah dituntut aja Bu, saya bilang begitu. Pernah juga takut, pernah ditolak karena pernah saya beri, oh mau ini, enggak katanya. Iya, takut juga gitu memang, nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Akhirnya banyak cerita juga. Saya terus sambung, kenapa kamu nggak mau? Ini
kabar baik. Ini bukan cerita narkoba. Akhirnya cerita, terakhirnya mau juga dia begitu. Itu saya waktu perjalanan saya dulu kan, waktu saya masih kerja di Simalungun kan, saya dari Diski ke Nagasari itu kan berapa kali nyambung mobil itu. Jadi yang paling senang saya sering kalau dari Pancur Batu sampai ke Bajai, karena situ orang tahu saya suka sana. Jadi situ saya berikan firman. Ya, mungkin ini ada firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus berikan Injil. Kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus memberitakan Injil, karena Tuhan sendiri sudah mengamanatkan itu. Bagaimana kami supaya bisa memberitakan Injil itu bukan tugas pendeta saja, tapi tugas setiap orang yang percaya. Kamilah Tuhan, orang yang sudah Tuhan pilih, supaya kami dimanapun kami berada, baik di tempat kerja kami, di lingkungan rumah kami, di lingkungan sekitar tempat tinggal kami, banyak orang-orang yang kami temui. Mereka akan binasa Tuhan kalau kami tidak memberitakan Injil, memberitakan nama-Mu. Karena bagaimana mungkin mereka percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Ketika kami membuka mulut kami, Tuhan, pakailah supaya kami memberitakan nama-Mu, memberitakan firman Tuhan, supaya lewat itu Roh Kudus juga berbicara, memakai kami, memakai setiap kami yang membuka mulut. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kalau sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan Yesus yang boleh berbicara kepada kami, menginsafkan kami akan kebenaran, menginsafkan kami akan dosa, menginsafkan kami akan kebenaran. Terpujilah Kau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.